Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Satrio Dimas Wicaksono. Di sini aku masih sebagai pelajar. Jadi di sini aku membahas tentang sekolah aja. Jadi biar kalian bisa masuk juga, relate juga, di aku juga bisa relate. Oke, di sini aku bakal bahas hal-hal yang lazim dilakukan lah di masa-masa sekolah, tapi diusahakan dewasanya tuh dirubah, jangan makin ditingkatin, mungkin malah diturunin lah. Yang pertama itu adalah kebiasaan nyebarin rumor-rumor yang tidak benar, belum benar buktinya lah. Oke, kalian tahu lah di SD itu kayak masih polos lah, anak-anak masih polos ya, masih belum tahu apa sekolah, masih masih belum tahu dunia lah kayak gimana. Pasti kalian pernah lah, ada lah teman-teman juga pasti yang sifat teman punya, kalian punya teman sifat sok taunya nih ya, sifat sok taunya itu nih, manusia biasa nih segini nih. Nah, dia tuh di atasnya lebih sedikit. Ada yang lagi yang lebih di atasnya lagi. Nah, temanku nih yang di atasnya di sini nih. Nah, temanku tuh dulu pernah cerita, namanya Hamzah lah. Bukan Fahri Hamzah, bukan. Nah, dia tuh pernah cerita sama aku kan kayak gini. Kau tahu nggak? Dulu tuh nenekku tuh tinggalnya dekat-dekat sini. Ada kejadian-kejadian angker lah di daerah-daerah sekolah kita. Nah, kalian tahu lah, anak SD polosnya kayak mana. Nah, ya kan? Kok ke bawah aksennya ya. Nah, kalian polosnya tuh kayak gimana tahu kan? Ku jawab. Emangnya ada apa? Masih polos tuh, masih polos ya. Teman-teman belum tahu tuh, anak SD tahu apa kan? Diceritain tuh, dari mau istirahat sampai istirahat selesai, diceritain kan. Dulu tuh sekolah kita tuh kebun pisang gitu, jadi kan kebun pisang identik mistis gitu kan. Nah, jadi dulu tuh nenekku sering ngeliat itulah yang banyak lah pokoknya lah ya. Nah, aku pun nurun lah, nenekku punya kekuatan kayak gitu, bukan kekuatan, keahlian seperti itu, jadi aku bisa ngeliat gitu. Aku sering lah lihat di kamar mandi bawah. Rumor kan, rumor belum tentu benar karena anak SD tuh pintar-pintar lah bohongnya lah. Nah, jadi itu kenapa bahaya di masa depan, di masa dewasa kita. Nah, pas banget kita lagi sedang dilanda pandemi COVID-19, lagi gencar-gencar vaksin lah. Ini hmm, ada, aku sempat baca berita rumor-rumor gitu. Ini lucu-lucuan sih. Kalian bayangin dulu deh, bentuk suntikan untuk vaksin kita tuh sebesar apa, dan kalian bayangin chip yang ingin dimasukkan ke dalam tubuh kita tuh sebesar apa ya. Kalian bayangin dulu aja nih, bayangin nih, suntikan vaksin aja nggak sampai lebih segini nih kan, nggak mungkin dong, sakit lah masuk dalam tubuh kita lah, pasti lebih kecil lagi. Dan yang disuntikan ke dalam kita itu kan bentuknya cairan ya. Chip itu kan menggunakan baterai, menggunakan energi listrik. Kalau listrik dicampur air, pasti kan listriknya rusak kan ya. Nah, ada nih, ku dengar rumor-rumor yang bilang jangan mau divaksin karena bakal ada chip yang masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan dikontrol. Bayangin kan, kalian udah bayangin kan? Masuk nih, misalnya masuk, kalian berubah nih, tangannya berubah, bolongannya bukan, kalau kita kan bolongan, ada bekas bolongan kecil ya, kecil banget lah saya bilang. Kalau ada chipnya nih, kalian secoklat lah, sebatang coklat yang segini nih, segini kecilannya, masuk ke dalam tubuh kita. Kan nggak mungkin ya, chip masuk dalam tubuh kita kan nggak mungkin ya. Jadi mohon teman-teman ya, janganlah nyebarin rumor-rumor yang belum tentu benar, belum masuk akal. Harus masuk akal lah kalau misalnya mau nyebarin berita gitu-gitu, janganlah yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ya, yang terakhir ya, yang kedua itu adalah pembulian ya teman-teman, pembulian. Jadi sebenarnya yang ngelakuin pembulian dan yang kena pembulian itu malah yang rugi tuh yang ngelakuin pembulian. Misalnya nih kalian teman-teman ya, kalian ledekin teman-teman kalian, dasar cuman pinter gara-gara nyontek ini gini doang, cuman gara-gara sekolah di rumah atau gimana lah. Nah,
kalian bayangin ya. Nah padahal yang dikatain itu, yang dibully itu sebenarnya pinter, belajar di rumah. Pas di saat dia sekolah nih, kan ada bahas-bahas PTM, mau sekolah apa, mau PTM langsung lah Senin kemarin ya, tiba-tiba ada ulangan dadakan ya. Ibaratkan aja nih, kalian masuk tuh berdua tuh, tiba-tiba gurunya datang, halo halo anak-anak semua, kita ulangan dadakan ya. Ulangan dadakan, hasilnya dibagiin. Yang ngatain, yang ngebully itu dapat 50. Nih yang dikatain nyontek, yang dikatain cuman belajar di rumah gara-gara dapat 100 gara-gara belajar di rumah, beneran dapat 100 pas PTM. Kaget-kaget kata dia, rugi dia nggak belajar nggak apa, cuman ngatain doang. Dia yang rugi, dia yang untung. Makanya teman-teman, nah contoh di dewasanya ya teman-teman ya, mohonlah teman-teman janganlah ngebully-bully ya. Baru kejadian belum lama lah, yang mantan Menteri Sosial kita Bapak Juliari Batubara yang mendapatkan keringanan masa hukuman karena cacian dan bulian. Bully kan, bener kan? Kita ngebully karena tahu dia korupsi bansos yang sampai bermiliar-miliar. Kita kesel ya. Kita ngebully kan, padahal harusnya pantas dibully. Kita ngebully, kita nggak dapat untung nih, dia nggak dapat untung. Kita ngebully karena kesel sama dia, korupsi bansos, banyaklah masyarakat yang membutuhkan bansos malah nggak dapat bansos. Kita kesel, dia dibully dapat untung, dapat keringanan hukuman. Nah dia untung, kita rugi, kita malah makin kesel. Kita ngebully lagi, untung lagi dia. Makanya janganlah ngebully teman-teman ya. Kok ada tukang bakso? Silakan, nama saya Satrio Dimas, terima kasih.